Berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu hari ini. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan wadah kami. Untuk kami boleh menampung semua yang ilahi yang dari Engkau. Kami mau perkatakan yang bukan dari Engkau menyingkir di dalam nama Yesus. Kami hanya mau terima yang ilahi Tuhan. Mari Tuhan bersihkan kantong kami. Bersihkan saluran kami Tuhan. Bersihkan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap mari katakan amin. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Siap belajar yang dari Tuhan pada malam hari ini, amin. Ya, saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen, bahkan bukan hanya orang Kristen, semua orang sering terjebak dengan yang namanya kata seandainya. Apa sih seandainya? Seandainya ini berhubungan dengan yang namanya masa lalu. Dan banyak sekali orang yang sampai hari ini mungkin berkata, seandainya ya, saya enggak menikah dengan orang ini. Rasanya hidup saya hari ini akan jauh lebih baik. Dan ada yang juga berkata, seandainya waktu itu saya tidak hamil di luar nikah, mungkin hari ini ceritanya lain lagi. Dan ada juga orang yang berkata, seandainya saya kemarin tidak ikut investasi bodong itu, mungkin hidup saya akan berubah. Ada di sini yang terjebak dengan yang namanya investasi bodong itu, saudara? Banyak loh saudara. Teman-teman saya dengar kiri kanan berkata, aduh saya kena saya investasi di yang suka promo-promo itu. Ternyata hasilnya enggak ada. Dan saudara yang lebih mengenaskan, ada sebuah keluarga dan mereka ini adalah orang yang menyimpan tabungannya untuk masa tuanya, untuk hari pensiunnya saudara. Mereka sudah mengumpulkan uang itu sedemikian rupa dan akhirnya di saat mereka menginjak umur waktu itu 60 tahun saudara. Yang ngomong, wah ini ada investasi yang sangat menggiurkan. Aku mau pensiun dari usahaku ini. Udah aku mau pensiun aja, aku mau taruh uangku ini. Aku mau taruh di investasi yang menjanjikan ini. Dan saudara tahu, yang namanya investasi pakai robot itu saudara, saat dia hari pertama masukin, masuk. Terus dilihat saudara, nggak taunya saudara, 2 hari kemudian hilang saudara. Robot yang dia masukin untuk investasi itu tiba-tiba aplikasinya hilang, lenyap. Dan dia tidak tahu kemana dia harus mengadu. Saudara, banyak sekali yang namanya kita ini hidup dalam kata seandainya. Kita seringkali menghabiskan waktu dengan memikirkan, wah aku kok nyesel ya. Hari ini aku harusnya gak melakukan itu waktu dulu. Profesor Eckhart Tolle mengingatkan kita bahwa setiap menit yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu adalah 1 menit yang hilang. Karena yang benar-benar harus kita jalani adalah masa kini atau masa sekarang. Saudara katakan masa kini, masa sekarang. Saudara, kita sering kalau kita menerima berkat di sini dikatakan kita menerima yang namanya berkat dari Allah. Siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah siapa? Allah Abraham. Kita dengar ceritanya. Allah Ishak, kita dengar ceritanya. Allah Yakub, kita dengar ceritanya. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, Dia mau ada supaya Dia mau kita mengenal Dia sebagai Allah
buat saya dia adalah Allah, Freddy. Katakan dia adalah Allah, sebut namamu. Tuhan adalah Tuhan Allah, Freddy. Bukan kata orang lain. Tuhan mau berurusan dengan kita, dengan hidup kita yang sekarang. Bukan yang masa lalu atau yang akan datang. Saudara, banyak sekali orang yang memikirkan akan orang dewasa muda yang memikirkan untuk aku mau bekerja untuk anak istriku. Dia bekerja dengan giat. Pokoknya ini aku usaha untuk siapa? Untuk anak istri. Sampai nggak kenal yang namanya waktu untuk keluarga. Terus bekerja setiap saat, setiap waktu diajak, ayo hari Sabtu waktunya kumpul keluarga kita mau main. Waduh nggak ada waktu, saya harus kerja. Ayo main sama anak-anak, nggak ada waktu, saya harus kerja. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Saudara, belum sampai dia menikmati yang namanya cita-citanya untuk menghasilkan mungkin uang yang banyak untuk keluarganya. Malah dia kehilangan yang namanya anaknya. Karena dia tidak pernah punya waktu untuk anaknya, tidak pernah menemani anaknya untuk bermain. Bahkan dia tidak pernah punya waktu untuk istrinya atau suaminya. Dia malah sibuk, aku mau mengejar masa depan yang indah. Tapi saat dia mengejar itu dengan kekuatan sendiri, dia malah kehilangan yang namanya masa sekarang. Saudara, judul khotbah saya hari ini, I am who I am. Kalau saudara perhatikan, Tuhan mengatakan hal ini kepada Musa. Saat itu Musa sedang mengembalakan yang namanya kambing domba mertuanya. Dia menggembalakan kambing domba ini selama 40 tahun lebih. Setelah dia ini diusir dari Mesir, dari istana. Dan saat dia melihat yang namanya semak belukar yang terbakar, dan ternyata itu tidak membakar semaknya. Dia lihat, dia hampiri. Dan situ Tuhan menyatakan, akulah Tuhan. Tuhan siapa engkau? I am who I am. Dia enggak mengatakan I was, I'm the God of Abraham, enggak. Dia mengatakan I am. I am itu masa kini. Aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris I am itu adalah masa kini. Kenapa? Karena kita tahu Musa ini mengalami trauma yang sangat dahsyat. Dia berkata, saya membayangkan keadaan Musa saat itu menggembalakan kambing domba. Dia diberikan mandat oleh Tuhan. Di situ saat Tuhan mengatakan I am who I am. Kamu akan aku pakai untuk membebaskan bangsa Mesir. Dalam hati kecil Musa, kenapa engkau katakan itu hari ini? Padahal waktu yang lalu saya ini ada di istana. Saya ini termasuk keluarga istana. Saya punya power, saya punya kuasa, saya punya otoritas. Tuhan ini salah, harusnya kalau Tuhan mau, Tuhan harusnya waktu aku saat mempunyai power, punya kuasa itu, kau berkata, berfirman padaku, bebaskan bangsaku. Tapi kenapa saat ini? Dia saat di istana, dia mau membela yang namanya bangsanya dan dia membunuh yang namanya penjaga prajurit Mesir. Dan akhirnya dia mengalami masalah dan dia dikejar oleh Firaun, tangkap Musa. Akhirnya itu membuat Musa lari dari istana. Dan itu menimbulkan yang namanya trauma. Saudara pernah bayangkan apakah Musa ini di situ dikatakan, aku ini adalah orang yang berat mulut. Karena apa? Karena dia mengalami yang namanya trauma yang sangat dahsyat. Saya percaya saat dia ada di istana, dia dididik dengan dengan guru-guru yang terhebat. Dia adalah seorang pemimpin yang jago. Bisa bicara di depan orang, bisa ngomong, bisa memimpin. Tapi saat kita lihat, dia saat ketemu dengan yang namanya Tuhan, I am who I am. Saat itu dia mengatakan, aku ini orang yang berat mulut. Saking traumanya saudara.
dia sampai jadi orang yang gak bisa ngomong. Ketemu orang takut, aduh jangan-jangan ini prajurit yang mau menangkap aku. Akhirnya dia gak mau bergaul dengan orang. Makanya dia jadi gembala. Dia gembalain cuma domba, aku kepentingan aku ketemu dengan domba-domba ini aja. Aku gak mau ketemu dengan orang. Trauma masa lalu. Padahal kita tahu Musa punya destiny yang sangat hebat. Dan Tuhan saat itu berkata, aku mau dan aku memilih engkau. I am who I am. Dan saat itu saudara, kalau kita tahu, saat Tuhan memanggil Musa di semak yang terbakar itu, hal yang pertama yang dia lakukan apa? Engkau harus melepas kasut atau sendalmu. Lepas sendalmu. Masuk ke holy ground. Masuk ke tempat kudusmu. Saudara, saya sempat cari apa sih artinya sebenarnya sendal itu apa sih? Sendal itu artinya apa? Sendal itu berarti tentang kebebasan. Kenapa dia omong kebebasan? Karena orang Yahudi atau orang waktu zaman itu memakai sendal saat dia ini mau keluar rumah. Kalau mereka keluar rumah mereka pakai sendal bebas, kamu bisa kemanapun. Mau ke padang gurun, mau apa bisa karena engkau punya sendal. Tapi saat kita mau masuk rumah, kita harus melepas sandal. Karena kita akan ada cuman di rumah aja. Nah saudara, sendal juga berbicara tentang apa? Budak. Budak ini tidak pernah pakai sendal. Supaya apa? Supaya dia gak bisa lari kemana-mana, gak bisa lari jauh-jauh. Dia harus ada di sekitar rumah tuannya. Saudara, itu berbicara tentang apa? Kita harus melepaskan setiap hak untuk kita mau diintervensi oleh Tuhan. Pelayan Tuhan di tempat ini, setiap kita mau naik ke tempat ini, kita tahu ini adalah mezbahnya, ini adalah tempat kudusnya. Pernah gak kamu tahu kenapa kamu melepas sendal? Taunya, oh ya nanti kalau gak dilepas saya dimarahin Ibu Nani. Ya kan? Sendal berbicara apa? Lepaskan hakmu. Taruh, tanggalkan. Saat engkau naik ke tempat ini artinya kita adalah budak. Kita melayani Tuhan kita. Bukan karena kebisaan kita bermain musik. Bukan karena kebisaan kita bernyanyi. Tapi kita harus ingat, aku adalah hamba, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, Musa saat itu melepaskan sendal untuk masuk ke dalam yang namanya rencana Tuhan, holy ground. Tuhan punya perkara dan punya maksud yang sangat baik, tujuan yang sangat baik dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ini terjebak, gak mau melepaskan yang namanya sendal kita. Nanti aku takut aku gak bisa kemana-mana. Aku takut aku gak bebas lagi. Tuhan mau hari ini berperkara dengan kita. Tanggalkan setiap trauma hidup kita. Saudara, kita baru melewati yang namanya Paskah. Tuhan sudah mati di kayu salib. Salah satu yang membuat firman tidak pernah bisa bertumbuh dalam hidup kita adalah apa? Saat benih itu jatuh ke semak duri. Karena apa sih semak duri itu? Semak duri itu adalah setiap trauma, setiap kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita. Takut yang namanya masa depan. Ada seorang teman, dia ini mempunyai keluarga dan dia ini pernah berkata, saya ini takut loh kalau saya mengamat-amati dengan kehidupan akan keluarga besar saya. Kenapa? Karena setiap orang yang cowok istilahnya, anak cowok, pria. Dia itu mengalami yang namanya kehidupan yang menanjak di saat masa-masa produktif. Tapi saat menginjak hari tuanya, dia melihat, aduh, kok keluargaku ini yang cowok ini kok mengalami yang gak enak ya.
dia bergumul, dia takut, aduh jangan-jangan ini menimpakan hidupku. Jangan-jangan ini bisa menimpa aku. Takut saudara, trauma, kekhawatiran akan masa depannya. Siapa yang di sini yang pernah mengalami ketakutan akan masa depan? Ada? Ada? Masih muda sudah takut akan masa depan. Banyak saudara di luar sana. Kemarin Ibu Nani habis mengkonseling seorang anak muda juga. Waktu didoakan dikatakan, kamu ini stres. Kenapa kamu? Ditanyain. Saya ini takut dengan masa depan saya. Banyak loh saudara yang takut dengan yang namanya masa depan. Apalagi setelah kita mengalami yang namanya pandemi ini. Dan yang namanya kegoncangan ekonomi yang seperti ini. Banyak yang takut menghadapi, banyak yang dapat tahun depan gelap semuanya. Masa depanku gimana? Dengan siapa aku harus bergantung? Ini menghimpit saudara. Sehingga setiap benih-benih firman yang sudah ditabur itu bisa nggak bertumbuh karena kita memikirkan luka masa lalu dan kekhawatiran masa yang akan datang. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Beribu-ribu tahun yang lalu dia sudah tahu, saya tahu. Gerejaku, anak-anakku akan mengalami kegoncangan ini. Dan saudara, dia menaruh yang namanya mahkota duri di kepalanya. Tandanya apa? Dia sudah membayar lunas. Dia berkata, setiap kekhawatiranmu, setiap traumamu sudah aku tanggung di atas kayu salib. Dan Tuhan bangkit memberikan kemenangan untuk setiap kita, amin. Mari hari ini kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Kita jangan hidup dalam yang namanya trauma masa lalu. Saudara, kita mau belajar dari seorang murid yang saya rasa dia adalah murid yang terhebat, saudara. Hari-hari ini saya terus membaca tokoh ini, yaitu Petrus, saudara. Petrus, dia adalah seorang nelayan, dikatakan saya baca biografinya, dia adalah seorang nelayan biasa, kehidupannya di Galilea sebagai nelayan, dia tuh hidup sebenarnya enak saudara. Seperti pedagang, udah dia hidup gak miskin, gak terlalu kaya, oke lah gitu, kehidupannya enak banget lah. Gitu. Tapi Tuhan suatu saat dia berjalan di Galilea dan dia menemukan yang namanya Petrus ini. Dan saat itu, saat dia bertemu, Petrus waktu itu sedang menjala ikan dan didapati jalannya kosong. Dan saat itu Tuhan Yesus datang ngomong, yuk taburkan jalamu. Sekali lagi taburkan jalamu. Saudara, Petrus yang seorang yang ahli dalam soal jala menjala. Dia tiba-tiba didatangi oleh seorang yang dia nggak tahu itu siapa. Tapi dia belajar. Dia tahu, oh ini orang bukan orang biasa. Dia lemparkan jalannya dan akhirnya dia melihat mujizat yang dari Tuhan. Dan dia mengikut Yesus. Hebat saudara. Gak banyak orang yang bisa udah punya kepintaran, kepandaian saat dia menerima yang namanya firman Tuhan, dia mau melakukan. Gak gampang saudara. Apalagi yang namanya orang pintar, itu paling susah. Dia selalu pakai dengan kepandaiannya. Tapi ini Petrus, dia adalah orang yang sangat ahli. Tapi saat dia mendengar yang namanya firman, dia langsung melakukannya dan dia melihat mujizat. Dia adalah satu-satunya murid yang bisa berjalan di atas air. Saat Tuhan berkata, ayo datang kepadaku, berjalan. Walaupun akhirnya di tengah perjalanannya dia ragu, mengalami keraguan. Tapi at least dia mengalami pengalaman bersama Tuhan. Dia enggak mengalami, dia bukan menjadi orang yang melihat dari jauh. Tapi dia mengalami bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan menikmati melihat setiap mujizat yang dilakukan. Dia melihat yang namanya angin badai diteduhkan. Dia melihat semua perkara yang ajaib. Dan bahkan saat Tuhan berkata, ayo murid-muridku, siapakah aku? Itu tadi pelajaran praktek saudara. Ini sekarang pelajaran mencongak saudara. Pertanyaan yang tiba-tiba spontan. Siapakah aku ini?
Gak ada yang bisa jawab. Saudara. Hanya Petrus yang jawab. Kamu adalah Mesias. Dan Tuhan berkata, Bapakku yang berkata kepadamu. Ajaib saudara, Petrus ini adalah orang yang sangat dahsyat. Dia adalah orang yang mengenal dan punya pengalaman bersama Tuhan. Tapi sekali lagi setiap orang, setiap manusia, gak ada yang namanya tidak jatuh ke dalam pencobaan saudara. Dan saat itu destiny Petrus akan dihabisi oleh iblis dengan yang namanya penyangkalan. Ini adalah momen titik balik Petrus saudara. Saat Tuhan berkata, sebelum dia disalib dan dia berkata kepada Petrus, kamu nanti ya, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku. Petrus ngomong, gak mungkin. Aku ini sudah berjalan bersama Tuhan, gak mungkin. Tapi Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku. Dan ternyata saudara, dia mengalami saat ditanya, saat dia mengikuti Yesus dari jauh. Dan ditanya, kamu pengikutnya kan? Petrus jawab apa? Wah bukan, aku gak kenal, aku gak kenal, aku gak kenal. Ketemu dengan orang dua. Kamu salah satu dari sekian muridnya. Bukan. Ketiga kali, bukan. Menyangkal saudara. Saudara, ini memberikan trauma yang sangat dahsyat. Bahkan dicatat sejak saat itu, saat Petrus mendengar setiap kokokan ayam, dia itu stres, takut, aduh aku ini, kenapa aku mengkhianati guruku. Tapi sekali lagi Tuhan adalah Tuhan, God of second chance. Dia selalu memberikan yang namanya kesempatan kedua. Dan dia rindu untuk memulihkan setiap kita. Hari ini kalau kita hidup dalam trauma masa lalu, Tuhan mau berkata, buang itu. Aku mau beracara dengan engkau sekarang. Saudara, saat itu Tuhan menemui Petrus di Danau Galilea dengan setting yang sama saudara. Waktu itu Petrus sedang menjala ikan dan jalannya kosong. Ditanyain sama Tuhan. Kamu ada makanan gak? Gak ada. Tebar jalamu. Sekali lagi. Dia menjumpai dan dia menaruh. Dia tahu Petrus sedang trauma. Dan dia mau beracara dengan yang namanya Simon ini. Tebar jalamu. Dan saat itu mendapatkan ikan banyak. Dia teringat ini yang dilakukan oleh Tuhanku. Waktu pertama kali memanggil aku. Saudara. Dan dia berkata. Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya lagi oleh Tuhan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali saudara ditanya. Apa artinya? Dia menyangkali Yesus 3 kali. Trauma yang membuat trauma hidupnya 3 kali. Tuhan gak kurang kerjaan nanyain Petrus saudara. Diuji lagi egonya. Kamu mengasihi aku gak? Iya Tuhan. Sebenarnya saya membayangkan Petrus saat itu menjawab Tuhan. Saat menjawab Yesus dia pasti gak bisa dengan ya Tuhan aku mengasihi enggak. Malu saudara. Iya Tuhan. Aku mengasihi engkau. Saat dia ditanya sekali lagi. Petrus. Kamu mengasihi Simon, engkau mengasihi aku? Egonya kena lagi saudara. Dia adalah orang yang keras. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sekali lagi ditanya. Dan dia jawab, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Jadilah sesuai dengan yang engkau mau. Saat itu Tuhan mengubah dari seorang Simon menjadi batu karang yang teguh. Dan bahkan Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejamu. Saudara, Tuhan punya perkara dan punya rencana yang ajaib untuk setiap kita. Mungkin hidupmu hari-hari ini sedang kacau. Mungkin keluargamu sedang dalam keadaan yang tidak baik.
Mungkin masa lalumu menghantuimu bahkan sampai bikin aduh aku ini gak punya masa depan lagi. Tapi hari ini sekali lagi seperti Tuhan mengundang Musa untuk masuk dalam tempat kudusnya. Sekali ini Tuhan mau mengundang setiap kita yang mempunyai kekhawatiran masa lalu, luka masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Sekali lagi Tuhan mau berkata kepada setiap kita, maukah engkau melepaskan sendalmu? Maukah engkau melepaskan setiap trauma masa lalumu? Tuhan mau menggantikan dengan sendal yang baru. Tuhan mau pakai setiap kita seperti Petrus. Dia dipakai menjadi batu karang yang teguh. Tuhan mau pakai hidupmu lebih dahsyat lagi. Dan tidak ada yang namanya kegagalan. Aduh, aku sudah selesai. Saudara, kalau kita bisa melewati yang namanya pandemi dan kita bisa hidup yang namanya pada masa kini, itu adalah anugerah, saudara. Hari ini disebut juga present. Present itu adalah apa? Gift, itu adalah kado. Tuhan mau berkata hari ini kalau engkau boleh hidup, mari kita mau hidup buat Tuhan. Amin, saudara. Tukarkan sendalmu, taruh sendalmu, taruh kasutmu yang lama. Tuhan mau berikan, mau gantikan dengan kasut yang baru. Untuk kita boleh mencapai yang namanya destiny terbesar dalam hidup kita. Mari saya mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau renungkan firman ini. Biar Roh Kudus engkau yang terus berbicara dalam hidup. Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan ada yang mengalami yang namanya luka masa lalu. Dan ada yang mengalami yang namanya trauma-trauma yang membuat hidup kami tidak bisa berlari lebih jauh, Tuhan. Sepertinya hidup kami terhimpit, kami hidup di dalam sangkar. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau Tuhan saat Engkau, Tuhan, I am who I am. Engkau yang memakai Musa, seorang yang berat mulut. Dan Engkau pakai Tuhan, Engkau bukakan. Engkau buat dia mengalami yang namanya perkara yang ajaib untuk memimpin bangsa Mesir keluar dari perbudakan. Kami percaya Engkau Tuhan juga yang akan membebaskan kami dari setiap kelemahan kami, dari setiap kutuk yang ada di dalam hidup kami. Kami mau perkatakan sudah tuntas di atas kayu salib. Di atas kayu salib Engkau yang sudah membebaskan kami dari semua kekhawatiran. Mahkota duri itu sudah Engkau pakai Tuhan untuk menggantikan setiap kekhawatiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami tidak akan menjadi umat yang sama lagi. Kami mau pakai akan sendal yang baru yang dari Engkau. Kami mau tanggalkan setiap keakuan kami. Kami mau tanggalkan setiap hak kami Tuhan. Jadilah seperti yang Kau mau. Jadilah seperti yang Kau mau Tuhan. Kiara basakaya lama. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegaskan musim hidupku. Semua kekhawatiranmu. Kau tahu setiap kelemahan dan kekurangan kami. Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Sesuai rencanamu. Kau memegang siap mesin hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau buta. Kami hidup di
dalam kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Angkat tangan-Mu dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours, now forever in your grace. I surrender, you are mine, now forever. Kami hidup dalam I am yours, now forever in your grace. I surrender. Kami mau tanggalkan setiap kasut kami. Kami mau tanggalkan setiap hak kami. Ya la 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 bashe. In your wonder, I am yours, I am yours, and now forever. Hidup kami bukan milik kami. Engkau yang hidup di dalam kami. Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Ya la 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 la. Setiap kutuk masa lalu dipatahkan di dalam nama Yesus. Setiap trauma masa lalu dipatahkan. Setiap kekhawatiran kami dipatahkan. Ya la 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 la. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari hidupi hari ini bersama Tuhan. Tuhan mau beracara dengan engkau hari ini. Dia mau berkata, bukan Allah Ibu Nani, bukan Allah Abraham, bukan Allah Ishak, bukan Allah Yakub, tapi aku mau berkata, aku adalah Allahmu. Aku mau berjalan bersamamu dan aku akan membuat perkara yang ajaib. Engkau akan melakukan perkara yang besar di depanmu. Tidak ada pemotongan destiny di tengah-tengah kami. Kami mau percaya, kami mau berlari lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat.